Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah dan melaksanakan tugas mulia kita sebagai guru di SD di Gabasadun. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pengakuan Nabi besar Muhammad SAW dengan perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penghormatan kami kepada Ibu Pimpinan Sekolah, selanjutnya kepada seluruh Dewan Guru dan staf para SD di Gabas Negeri Sedun. Kemudian yang pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi, yaitu dengan presentasi dengan modul 1.4 Desimilasi Budaya Positif. Dikarenakan ada satu orang sahabat kita yang terkumpul di JPG tahun angkatan 11, maka pada hari ini beliau melaksanakan presentasi tersebut. Kemudian saya selaku pembawa acara, saya lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Kepada beliau dipersilakan dengan segala. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat berkumpul di tempat yang ruangan sederhana ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru selaku staf pengajar pada SD Negeri 13 Medun, yang pada hari ini kita mengambil waktu sebentar untuk kita duduk bersama. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau sekalian. Yang mana kita pada hari ini saya berdiri sebentar di depan, yaitu yang pertama memberi dukungan kepada guru kita, yaitu guru penggerak. Pada hari ini guru kita akan mensosialisasikan atau mendiskusikan masalah diseminasi budaya positif. Mari sama-sama kita laksanakan hal tersebut, bagaimana dalam melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa terjadi sekolah yang bagus dengan adanya teman-teman kita yang sudah menjadi guru penggerak. Mungkin nanti ibu-ibu bapak bisa juga menyusul menjadi guru penggerak. Jadi untuk hari ini marilah sama-sama kita mendengarkan kawan kita akan memaparkan masalah diseminasi budaya positif dan kita akan membantu dia. Hanya ini saja selaku sepatah kata dari saya sebagai kepala sekolah, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah menyampaikan kata sambutannya kepada kita bersama, semoga dapat kita mengerti manfaatnya. Selanjutnya yaitu acara yang akan kita nantikan, yaitu acara puncak diskusi atau presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Rosminda SPG, dan kepada Ibu dipersilakan. Dengan berakhirnya presentasi mengenai diseminasi budaya hidup positif ini, maka nanti setelah itu berakhirlah acara kita pada hari ini, dan saya selaku pembawa acara. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, yaitu dalam acara saya akan mempresentasikan atau mendefinisi budaya positif.
kurang 3 bulan lah sudah. Hari ini saya akan mendiskusikan ataupun memaparkan sedikit yang saya temui tentang budaya positif di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Disiplin positif. Kalau teman-teman ataupun bapak-bapak, ibu-ibu mendengar kata-kata disiplin positif, kira-kira apa yang terbayang dengan bapak-bapak ibu tentang disiplin positif ini? Apa itu disiplin? Tepat waktu. Padanya disiplin, apa itu padanya disiplin? Kalau disiplin menurut pendapat saya sesuatu yang dikerjakan tepat waktu. Tepat waktu. Itu tergolong dalam kedisiplinan. Iya, berarti sesuatu yang kita laksanakan tepat waktu, Pak ya? Tepat sekali. Apakah selama ini kita sudah menerapkan disiplin itu? Mungkin kadang-kadang Bu, Dari yang kecil, sebagian Cuma yang kecil udah. menerapkan. Ini bukan sebagian kecil, kita memang sudah menerapkan disiplin. Contohnya kan kita selalu datang tepat waktu, walaupun ada sesekali kita datang, namanya juga kita manusia ya kan. Pada anak-anak juga sering kita membahas tentang disiplin untuk anak-anak supaya anak-anak kita lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Disiplin positif di sini adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dian Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Rupanya kata disiplin ini artinya belajar, Bapak Ibu. Kita selalu kalau mendengar kata disiplin kayak ketakutan kita. Apa itu disiplin? Rupanya disiplin itu artinya cuma belajar. itu kata Latin ya. Iya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid dan pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bu, apakah ada kalau ntar Pak, ntar lagi. Ya, Pak. Apakah ada kesamaan disiplin dengan disuplai? Display. Display. Menurut Dian Gosen, disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu juga berasal dari kata-kata yang sama dengan display. Kalau display itu artinya murid ataupun pengikut. Berarti disiplin itu murid yang mengikuti aturan yang kita buat ataupun sekolah, aturan yang dibuat oleh sekolah. Kalau di dalam kelas berarti aturan yang kita buat Untuk anak-anak. di dalam kelas. Kalau disiplin positif di sini berarti kita sama-sama membuat disiplin itu lebih nanti ke peraturan kelas, Pak. Lebih kepada keyakinan kelas, keyakinan yang akan diyakini nilai-nilai diberikan oleh anak-anak kita. Bu, kalau disiplin itu kalau menurut pendapat saya Ya, itu ada kesamaan dengan disuplai. Disuplai. Ya. Apakah Apakah yang itu- sudah pernah
nggak percaya kepada siapa perbedaannya, kesamaannya. Kesamaannya adalah disuplai itu menurut yang kata-kata Latin tadi. Disuplai, Pak, ya? Ya, Bukan disuplai, Pak, ya? ya, disuplai itu kan. Disuplai adalah ke murid, jurus ke murid. Ya. Kalau disuplai, Ya. disuplai berarti menyalurkan. Menyaluran. Penyaluran. Menyalurkan. Kita selaku yang untuk kegiatan positifnya menyalurkan kepada murid. Dia mensuplai argumen-argumen yang ada di murid kita untuk menyalurkan ke murid. Luar biasa sekali. Makasih Pak masukannya. Disuplai, menyalurkan. Next. Ya, next. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah melakukan budaya positif di sekolah kita, yang termasuk budaya positif yang sudah kita lakukan misalnya setiap hari Senin kita melaksanakan upacara supaya murid kita tertib, disiplin. Jumat bersih. Jumat bersih, gotong royong. Apalagi kira-kira disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah yang ada nilai kebajikannya. Iya. Oh, Selain gotong royong, apalagi Pak Dani? kegiatan pagi hari. Ya. Contohnya Pak. Asmaul husna. Kalau di ruangan dan lain-lain. Kalau di ruangan baca 5 menit. Iya. Itu kedisiplinan juga. Kita melakukan seperti Pak Dani bilang tadi, lakukan Jumat bersih Pak ya. Berarti apa yang kita harapkan kepada murid kita? Nilai kebaikan apa yang kita harapkan Pak dari murid kita sehingga kita melakukan Jumat bersih itu Pak? Kalau ya memang kalau kita Iya, ada nilai ya Bu. Ada nilai gotong royong dan kebersamaan. Itulah budaya positif yang sebagian besar sudah kita lakukan. Seperti sekarang juga kita sudah melakukan apa itu budaya 5S Pak ya. Ada senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu juga salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan sehari-hari di sekolah kita Pak ya. Next Pak. Inilah konsep utama budaya positif kita. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada namanya disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat modifikasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol dulu. Yang keenam ada keyakinan kelas. Sedangkan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Ini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, dalam membangun budaya positif ini, kita juga harus menyediakan sekolah yang nyaman untuk anak didik kita, supaya mereka bisa mampu berpikir ataupun bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan yang tadi Pak. Ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini adalah yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya ini Pak, ini motivasi perilaku manusia. Misalnya
Diri kita. Sekolah. Bapak Ibu bayangkan, seandainya kita bekerja untuk kepala sekolah, tidak ada peraturan, tidak ada imbauan, tidak ada hadiah untuk kita untuk datang tepat waktu. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi tentang untuk anak-anak didik kita? Coba bayangkan. Makanya prinsip kami ibu kan guru itu pada waktu papa beli Iya, Pak. kan. Inilah salah satu motivasi perilaku manusia. Tapi apakah anak didik kita juga berperilaku sama dengan kita? Apakah mereka melakukan sesuatu mengharapkan imbalan untuk kita? Apakah mereka melakukan sesuatu seperti yang Pak Dewi bilang tadi? Kita tidak mengharapkan imbalan. Berarti motivasi dari kita ini adalah kita ingin menjadi orang yang kita inginkan. Kita menjadi menghargai diri sendiri, Pak ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita harus bertanggung jawab, Pak ya. Tapi apakah ada penduduk kita yang mengharapkan imbalan untuk dari kita untuk melakukan sesuatu? Tentu ada. Nanti mah lalu Tentu bukan ada. Berarti inilah perilaku manusia. Tapi banyak yang ada. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka melakukan sesuatu. Oh saya datang tepat waktu ke sekolah supaya saya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Ada anak kita seperti itu, Bapak Ibu. Kita pun ada, Bapak ya. ada guru Ada dengar juga, ada tidak semuanya kita sama. Ya. Selanjutnya, Bapak. Dihukum oleh penghargaan. Ini seperti yang saya bilang tadi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Inilah yang dinamakan hukum oleh penghargaan. Berarti kita, kalau kita menjadikan hadiah untuk anak-anak, berarti kita telah berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk kita. Berarti mereka tidak bisa menghargai diri mereka. Mereka melakukan sesuatu untuk mengharapkan hadiah ataupun imbalan dari kita. Ini pendapat Alfi Kon. Wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan bagian itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Next. Teori Alfikon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Inilah efek dari motivasi dari istimewa tadi yang kalau kita mengharap imbalan, inilah efeknya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Manusia inilah kebutuhan dasar manusia. Kenapa murid? Kenapa murid melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan? Mungkin Bapak Ibu, mereka ada kebutuhan, ada satu kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi. Contoh kasus. Ibu Ambar, guru kelas 12
Ini Pak kasusnya. Seandainya ini terjadi di sekolah kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tidak. Tidak panggilkan Ya, tanyakan apa yang dia mau lakukan. Kita panggilkan dulu. kita panggil si Doni itu, ya. Ya. Ini Kemudian kita tanya alasan dia kenapa dia melakukan itu. Saya ya. Menurut Ibu berarti menurut kepala sekolah kita panggil dulu si Doni dan menanyakan apa alasannya, kenapa dia melakukan itu. Menurut Pak Dani bagaimana? Apakah sama? Seandainya di sekolah kita Pak, ini kasusnya sering Pak ya, Ya, pendekatan yang pertama memang harus kita panggil Pak ya. panggil, kita tanya kan apa masalahnya. Seperti yang ada beberapa tahun yang lalu Iya, ada kasus di anak didik kita kan. Ya. Kita panggil dia, kita tanya, setelahnya baru kita konsultasi dengan orang tuanya. Nah, itu penyelesaian. Konsultasi dengan orang tuanya. Konsultasi. Berarti kira-kira tadi kan ada 5 kebutuhan manusia. Kalau si Doni melakukan itu, kira-kira kebutuhan apa yang tidak dia dapatkan Bapak? Apakah dia kebutuhan tadi bertahan hidup, kesenangan, kesenangan, kasih sayang, kasih sayang Bu. Ya perlu kasih sayang. Berarti anak-anak kita kalau mereka buat kesalahan berarti Haus akan kasih sayang. bukan kesalahan ternyata yang mereka buat. Ternyata kita selama ini salah menilai anak kita Bapak. Ya, anak-anak kita yang membuat kesalahan itu ingin menampakkan Iya. diri kepada hukum. Jadi walaupun dia nakal, karena nakal itu gara-gara apa di sekolah di rumah. Yang tidak panggilkan dia, kita tanya, kita udah tahu kalau dia berapa mungkin dimarahin atau gimana ada di rumah. Pokoknya dia saling ingin menyuruh anak kita, tapi kita tidak mau open. Jadi gara-gara itu kita kan sudah panggilkan, kita udah sayang sama dia. Mungkin kayak gitu. Berarti kalau selama ini kita udah label mereka bandel, badung atau itu salah besar berarti kita. Salah sendiri. Bukan salah simboli. Rupanya dia setelah kita pelajari modul ini rupanya bukan murid-murid kita melakukan kesalahan. Rupanya ada 5 kebutuhan itu. Salah satu kebutuhan yang tidak mereka penuhi. Makanya kadang-kadang kan ada waktu kita lagi menerangkan pelajaran, lagi memberi pelajaran mereka bermain-main. Berarti yang mereka butuhkan adalah kesenangan ya Pak ya. Tapi Bu, kalau menurut pendapat saya, kalau kasus si Doni itu Bukan kasih sayang tidak ya. bukan, tidak ada suatu kepastian. Dikarenakan kenapa? Kadang-kadang si Doni ini melihat sebuah film yang berkarakter yang ugal-ugalan, Iya. ya kan? Dia praktekkan di sekolah. Iya, berarti apa? Berarti apa yang dia butuhkan berarti? Berarti apa? Karakter itu berarti dia ingin memamerkan karakter yang tadi. Berarti kebutuhan yang tidak dia dapatkan adalah kebutuhan kesenangan. Iya. Dia ingin berperan, ya kan? Berperan. Berarti kesenangan, dia butuh kesenangan. Cuma salah dia tidak bisa menempatkan. Itulah nanti ada selanjutnya Pak. Cara kita melakukan apa disiplin positif tadi, biar anak-anak tersebut tidak salah dalam menempatkan apa kesenangan kebutuhan mereka tadi. Misalnya kebutuhan kesenangan, berarti tidak bisa dilakukannya sebelum waktu istirahat dan lagi waktu belajar. Ini ada Pak. Itu Bu yang pertama. Ya Pak. Yang kedua, mungkin karakter dari gen dia, karena itu tidak bisa kita kesampingkan. Karena kalau dalam bahasa orang Aceh, ya kan, Ya. saya selaku orang Aceh, ya kan, Kita sama orang Aceh. menantu menanmi, Menantu. Tidak boleh Pak, tidak boleh itu kita berikan itu gen, ya kan, itu salah ya Pak. ya, Itu budaya menantu menanani, itu tidak boleh kita kesampingkan. Itu bahasa buat orang tua. Soalnya Tapi bahasanya. sama yang juga gara-gara kayak gitu Pak. Kadang-kadang kita kan tadi
lihat dengan namanya yang biasa anak itu ingin mencari perhatian sehingga kadang di rumah kurang kepedulian. Dengan adanya di sekolah mungkin kita beri terhadap anak itu. Ya, Makanya kita sampaikan tadi itu penyelesaian bagaimana kalau bermacam-macam karakter, kalau si anak ini karakter prema liga, ya kan? Dengan melihat film-film yang bukan mendidik, Ya. nah, makanya dia terapkan di sekolah, ya kan? Itu apa? Berarti yang kebutuhan yang dia butuhkan itu adalah kebutuhan kesenangan. Ya, ya. Yang untuk kesenangan juga butuh kebebasan. Dia nggak mau ditekan. Dia mau yang dia inginkan, yang seperti dia inginkan seperti apa? Makanya tadi tulisannya untuk membuat pendekatan pertama sekali dengan si Doni, Ya. kedua dengan orang tuanya. Nah, itu penyelesaiannya. Makanya sebenarnya tadi tidak ada kepastian yang pasti. Ya. Kadang-kadang Makanya kita harus panggil ya. Kita harus panggil untuk mengetahui apa sebenarnya yang dia butuhkan ya. ya. Next, Pak. Makasih Pak Dani, terima kasih Bu Kepala. Ini ada contoh kasus yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda dan itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Juga bertanya kepada Dinda, kenapa kamu kurang suka sama saya? Apa kata ibu? Kalau bapak guru ya apa sekarang bapak kan? Begitu. Oh pasti dia bilang macam ini maki-maki saya di depan kawan-kawan saya kan saya malu pak, aduh malu bu. Nah sudah ada kan seperti ibu guru atau bapak guru bisa pilih sendiri. Di sini kekurangan saya. Berarti kalau seandainya si Dinda mengatakan seperti yang Bapak Dani katakan, berarti dia nggak senang sama Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan berarti setelah itu? Sikap Pak Dani, apakah Bapak Dani akan marah dengan pendapat? Oh iya. Makanya saya panggil dia baik kan, Nasnina gitu kan. Apa salah? memberi semangat lagi. Enggak, oh jangan. Memberi semangat. Sehingga dia kembali tenang lagi dengan kita ya. Bila kita sama Dinda maafkan ibu ya. Ini salah satu jawaban si Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas tenang, tidak ada suara, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ya rupanya si Dinda ini marah sama Bu Rani karena Bu Rani bilang Dinda nggak boleh bersenandung di waktu belajar. Menurut si Dinda, tidak bersenandung di waktu belajar itu adalah membosankan. Itulah seperti yang kita bilang tadi, berarti dia butuh kesenangan. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jajaran baru. Berarti anak-anak sampai ke situ harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada jajaran baru berarti kita harus beri suatu aku juga ya. Yang mereka seorang ini saja jaga ini, menjadi apa? Selanjutnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, nanti anak-anak nggak mau juga. Selalu kita yang didengarkan, berarti anak-anak juga perlu kita dengar. Pendapat mereka juga harus kita dengar ya. Selanjutnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ini juga salah satu masalah pada anak-anak ya. Next ada.
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhan yang tidak didapatkan di siapa tadi si Dinda ya. Nah, berarti kebutuhan kesenangan, dia butuh kesenangan. Yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jeti rambut baru. Berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak menyapa, berarti dia merasa berarti kita nggak diperhatikan, saya nggak diindahkan, saya nggak diterima, saya nggak disapa. Berarti dia sedih. Yang selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan yang mereka butuhkan adalah kebebasan. Mereka perlu bebas juga, Pak. Berarti belajar juga harus sambil bermain. Jangan kita cuma ceramah aja. Jangan cuma kita yang mereka dengar. Kita juga harus mendengarkan mereka. Selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Mau ibu guru mau nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah penguasaan. Next, Pak Dana. Nah, yang selanjutnya Ibu ada posisi kontrol seorang guru. Nah, nanti setelah kita baca ini, kita tanya pada diri kita sendiri, apa posisi kontrol yang selama ini kita pakai? Pasti ada salah satu di antara 5 ini. Posisi kontrol seorang guru yang pertama ada sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kejam ya kalau sebagai penghukum ya. Yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Next, kita ini dulu Pak. Next dulu Pak. Mau saya jelaskan sedikit tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya Pak, posisi kontrol sebagai penghukum itu kita sering menghakimi anak didik kita. Kita sering menghukum. Contohnya ini Pak. Misalnya kan ada salah satu siswa kita terlambat ke sekolah. Kita sebagai posisi penghukum berarti kita akan mengatakannya seperti ini Pak. Hei, Farhan, kenapa kamu mau terlambat ke sekolah? Udah bilang pada maaf Bu, saya terlambat karena saya telat bangun tidur. Kita nggak mau tahu alasannya. Kita terus bilang sama Farhan, cepat karena kamu terlambat hari ini, kamu keliling lapangan 10 kali. Berarti itu posisi yang kita terapkan pada anak-anak itu adalah posisi sebagai penghukum. Apakah selama ini kita menerapkannya seperti itu Bapak Ibu? Tidak Bapak ya? Kalau sebagai penghukum tidak. Gimana Pak Dani? Pak Dani kalau ini anak-anak nggak kuat, gimana? Kalau misalnya Pak Dani ada salah satu murid kita yang melanggar aturan kita, misalnya nggak buat PR ataupun datang terlambat ataupun sering bolos sekolah, kira-kira posisi apa yang sudah pernah Bapak Dani praktekkan? Apakah salah satunya sebagai penghukum Pak? Apakah Bapak sering menghukum anak-anak didik kita? Itu kata penghukum. Iya. Asal kata hukum. Iya. Hukum adalah aturan. Iya. Ditambah dengan imbuhan hukum, itu di awalnya itu seseorang yang menjalankan hukum, Iya. yang menjalankan aturan. Iya. Jangan seperti bilang tadi, ada kata penghukum itu cukup Sadis. cukup sadis. Tidak. Menurut Bapak tidak? Enggak. Kalau kita memberikan hukuman untuk anak-anak kita itu bagaimana? Karena dasar hukumnya karena aturan. Kalau seandainya tidak ada hukum, sungguh jangankan di sekolah, di negara, di rumah tangga saja bisa bermasalah. Hukum adalah aturan-aturan yang diberlakukan bagi seseorang. Jadi pemegang hukum adalah orang yang tidak hukum tadi, yang menjalankan hukum itu namanya penghukum. Iya. Berarti beda ya, hukum sama penghukum beda ya. Kalau hukum ya memang
dalam hukum itu aturan. Aturan apa ya? Kalau penghukum beda ya Pak. Orang yang menjalankan hukum. Berarti orang yang dalam hukum. Berarti kalau di posisi kita sebagai guru Pak, sebagai penghukum itulah Pak, seperti yang saya bilang tadi, berarti kita gaya kita adalah menghati anak-anak didik kita, kemudian memberikan hukuman berupa misalnya postal lah, dalam satu kali keliling lapangan lah. Apakah setelah kita berikan hukuman kepada anak didik kita, kira-kira bagaimana perasaan anak didik kita? Apakah dia senang sama kita? Apakah dia tidak merasa sedih? Apakah mereka tidak merasa kecewa? Apakah mereka tidak akan dendam Pak sama kita? Coba Bapak bayangkan. Dalam masalah tersebut harus itu anak-anak harus berbesar hati. Iya Pak. Memang benar seperti Bapak bilang, anak-anak harus berbesar hati, tapi efeknya itu tidak efektif Bapak padanya. Sungguh anak-anak itu pasti kalau anak ini mungkin dia akan ingat tentang Pak Dani dulu pernah menghukum saya. Mungkin dia akan dendam Pak sama kita. Iya Pak. Memang itu harus dijalankan. Memang harus dijalankan, tapi tapi jangan sebagai penghukum. Contoh. Penghukum kan ialah orang yang menjalankan hukum. Iya. Itu artinya. Kalau seandainya seperti buku kepala sekolah yang dia harus pakai ulang. Kalau misalnya mereka murid kita tidak memakai peci topi, disuruh hukumannya sudah duluan diberi hukum yang aturan hukum, baru dihukum. Bukan dihukum dulu baru Memang itu konsekuensinya. Memang ya. Kan tadi kan ada 5 posisi kontrol Pak ya. Salah satunya sebagai penghukum. Berarti di antara kita berarti ada posisi kontrol yang sebagai penghukum. Bisa. Iya. Iya, sebagai penghukum itu boleh, tapi efeknya itulah Pak, nanti murid-murid kita itu Pak akan dendam sama kita Pak. Mereka nggak merasa nyaman Pak. Mereka mungkin mesti bahasa cek berdasarkan dari Pak kamu hari ini. Itulah Pak. Sebaliknya jangan kita bilang Pak, anak-anak pasti mereka tidak akan menerima dengan lapang dada. Dia akan menerima. Tidak ada yang mau manusia. Kita pun demikian Pak. Tidak akan menerima apa. Kalau ada hukuman tidak akan kita terima dengan lapang dada dan bersih hati. Tidak. Pasti kita marah. Pasti kita sedih. Pasti kita kecewa. Sama saya Bu. Iya, gimana Pak? Itu murid dengan pendidikan musuh. Iya. Kita memang tidak menjadikan musuh, tapi dengan sikap kita tadi sebagai penghukum itu Pak, otomatis kita telah membuat kita dibenci oleh kita. Mungkin memang karakter itu tidak sama-sama ya. Mungkin kalau ada 40 anak-anak pastilah salah satu ataupun 2 orang pasti dia tidak akan nyaman dengan kita. Pasti dia merasa kecewa, pasti dia sedih, pasti dia akan dendam sama kita. Percaya sama saya Pak. Maka Bu, jadi menjabarkan, Ibu membayangkan penghukum itu bagaikan ngeri. Ibu bayangkan kalau saya sampaikan kata-kata penghukum, definisi penghukum itu sangat ngeri orangnya. Tapi bukan, itu orang yang menjalankan hukum. Jalankan aturan. Mau Iya, memang itulah Pak. Seperti saya bilang tadi, tidak semua murid berarti mau menerima hukuman dari kita. Itu harus kita akui. Pasti ada murid yang akan benci sama kita. Kalau kita, masa kalau misalnya penghukum itu juga tidak akan menyelesaikan masalah Pak. Jadi timbul masalah pertanyaan saya kepada Ibu. Apakah hukum tidak boleh dilaksanakan? Kalau hal demikian Ibu sampaikan. Boleh. Ya. Boleh, tapi tidak sebagai penghukum. Kita lihat selanjutnya pada ini ada cara yang
panggil dia Pak. Saya si Farhan tadi. Farhan, kenapa kamu terlambat datang? Ya, Farhan jawab, "Maaf Bu, saya terlambat bangun." Ya Allah Farhan, kenapa kamu terlambat bangun lagi nak? Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nanti kalau ibu ditegur sama ibu kepala sekolah gimana Farhan? Masa kamu datang terlambat terus? Ya udah sekarang masuk ke kelas. Dia itu yang tangan. Berarti kita kan dengan otomatis anak-anak tersebut Pak perasaannya, oh saya berarti telah membuat ibu kecewa. Saya berarti tidak bisa diandalkan. Saya tidak bisa diandalkan oleh ibu. Saya selalu membuat dia kecewa dari dengan datang terlambat. Itu juga menurut kita kan, menurut saya Pak ya, sebelum saya mempelajari materi ini, menurut saya itu udah efektif sekali karena saya tidak menyakiti mereka. Rupanya Pak, karakter anak tadi Pak, berubah. Rupanya dengan tidak sadar kita telah membuat anak-anak kita merasa bersalah melihat Pak. Dia dengan menganggap dirinya gagal, berarti dia tidak bisa kita andalkan dengan kata-kata kita tadi Pak. Jadi Bu, pendekatan yang pertama tadi kasus si Farhan itu ibu tanya seperti hal yang demikian tiap hari itu tidak semestinya harus kita mengenai gitu. Kalau ada konsekuensinya. Ya, makanya Pak, kalau sebagai hukum juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sebagai pembuat merasa bersalah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sebagai posisi kontrol kita sebagai teman juga tidak akan menyelesaikan masalah, tapi efektif. Tapi mereka akan terus berharap sama kita kalau kita sebagai teman. Misalnya kan kita tadi kita tidak marah-marah sama anak, kita akan membantu dia. Maksudnya kita akan menyelesaikan masalah dia. Tapi dia yang timbul pada si anak itu dia akan terus berharap sama kita. Suatu saat Pak, kan kita juga manusia, pasti nggak mungkin kita bantu dia seterusnya kan? Kan ada suatu saat kita tidak bisa membantu dia, maka pasti dia akan ngomong seperti ini Pak. Saya kira itu teman saya kira itu bisa saya andalkan. Dia terus akan bergantung pada kita. Itu juga pun tidak efektif. Yang efektif Bapak, kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Nah, ini cara penyelesaian masalah murid pada ini. Namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih baik. Ini yang kita harapkan. Ini bosen 2004. Next pada Mas. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan sebagai penembus kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat kedalaman diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau penghubung dari tindakan akan selanjutnya restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Next pada mana? Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada yang namanya menstabilkan identitas, ada yang namanya validasi tindakan yang salah, dan menandakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu namanya, itu salah satu kata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini salah satu validasi tindakan. Untuk menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini Pak, posisi kontrol yang dapat menyelesaikan masalah. Itu manajer tadi Pak. Misalnya kalau anak kita berbuat salah, kita menggunakan sedikit lagi Pak untuk menyelesaikannya. Pertama kita akan lihat si anak tersebut. Kita tanya
Keyakinan kelas yang kita buat tadi, kan kita udah buat kesepakatan kelas. Misalnya tidak datang tepat waktu, yang mengenai hal positif atau tanggung jawab, saling menghargai. Kita tanya kembali keyakinan mereka itu. Selanjutnya, 5 segitiga institusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan kita. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?